Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Matius 1 ayat 18 sampai ayat 25 dan dari Lukas 1 ayat 26 sampai ayat 38. Adapun tema yang akan kita renungkan dari nas-nas ini adalah ketaatan Yusuf dan Maria. Mari kita mulai renungan kita ini dengan kita bersama-sama secara seksama membaca nas-nas kita kali ini. Pertama dari Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kemudian disusul dengan Lukas 1 ayat 26 sampai ayat 38. Selanjutnya mari kita renungkan ketaatan Yusuf sebagaimana di nas kita kali ini. Dari Matius 1 ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Dan dari konteks nas ini, kita mengetahui akan ketaatan Yusuf ini dengan jelas. Yusuf dengan taat mengambil Maria sebagai istrinya, persis sebagaimana diperintahkan oleh Tuhan di firman Tuhan di ayat 24 ini, yaitu firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yusuf melalui malaikat Tuhan. Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai Maria melahirkan. Yusuf menamakan anak laki-laki yang dilahirkan oleh Maria itu Yesus. Semua yang dilakukan oleh Yusuf itu adalah sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan, sebagaimana dinyatakan di nas kita kali ini, baik secara tersurat maupun tersirat. Yusuf taat kepada Tuhan. Bagaimana mungkin seorang pria yang tulus dan hidup benar seperti Yusuf ini, yang hidup di lingkungan komunitas yang memiliki kebudayaan yang sangat konservatif, yang sangat kolot seperti di masa itu, dengan taat mengikuti perintah untuk mengambil seorang perempuan yang sedang hamil dengan bayi yang di dalam kandungan perempuan itu bukanlah anak si Yusuf. Ketaatan macam apakah yang dimiliki oleh si Yusuf ini? Nas kita kali ini dan Alkitab secara keseluruhan, baik secara tersurat maupun tersirat, menunjukkan kepada kita bahwa ketaatan yang dimiliki oleh Yusuf adalah ketaatan yang berlandaskan pada iman kepada Tuhan. Ketaatan yang berlandaskan iman kepada firman Tuhan. Yusuf beriman. Yusuf percaya kepada firman Tuhan yang sudah didengar dan dihidupinya sejak ia masih muda, yaitu firman Tuhan berdasarkan kitab para nabi, yang di dalam konteks kita ini adalah Nabi Yesaya, tepatnya Yesaya pasal 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel, yang mana firman Tuhan ini
didengar lagi oleh Yusuf pada saat Tuhan berfirman kepada Yusuf melalui mimpi Yusuf, melalui malaikat Tuhan, sebagaimana di Matius pasal 1 ayat 22 dan ayat 23. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yusuf beriman. Yusuf percaya kepada firman Tuhan. Iman Yusuf kepada firman Tuhan ini, iman Yusuf kepada Tuhan ini adalah landasan, adalah yang menyebabkan ketaatan dari Yusuf kepada Tuhan. Ketaatan Yusuf sebagaimana di Matius pasal 1 ayat 24 adalah ketaatan kepada firman Tuhan, yaitu firman Tuhan sebagaimana di kitab para nabi, Nabi Yesaya, yang kemudian didengar lagi oleh Yusuf melalui malaikat Tuhan. Firman Tuhan yang ditaati oleh Yusuf ini sebagaimana di Matius pasal 1 ayat 24 termasuk pula firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yusuf melalui malaikat Tuhan sebagaimana di Matius pasal 1 ayat 20 dan ayat 21. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus." Selanjutnya lagi, mari kita renungkan ketaatan Maria sebagaimana di nas kita kali ini. Lukas pasal 1 ayat 38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita bahwa Maria taat pada perintah Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Maria melalui malaikat Tuhan, yaitu malaikat Gabriel, yang mana bentuk ketaatan Maria itu termasuk Maria berserah diri kepada kehendak Tuhan. Apapun yang dikehendaki Tuhan atas Maria, maka Maria menghidupi kehendak Tuhan itu, melakukan kehendak Tuhan itu. Bagaimana mungkin seorang perawan seperti Maria yang hidup di lingkungan komunitas yang sangat konservatif, sangat kolot sebagaimana kehidupan bangsa Israel pada waktu itu, taat pada perintah yang memerintahkan dia, yang memerintahkan Maria ini untuk mengandung bayi di luar atau sebelum pernikahan. Namun itulah yang dihidupi oleh Maria, itulah yang dilakukan oleh Maria. Maria berserah diri kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan. Rahimnya dipakai oleh Tuhan untuk mengandung seorang bayi. Ketaatan macam apakah yang dimiliki oleh Maria ini? Alkitab menunjukkan
bahwa ketaatan yang dimiliki oleh Maria ini adalah ketaatan yang berlandaskan pada iman Maria kepada Tuhan, iman Maria kepada firman Tuhan. Alkitab menunjukkan, terutama melalui Ulangan pasal 6 ayat 6 dan ayat 7, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ayat-ayat ini secara tersirat menunjukkan kepada kita bahwa Maria sebagai seorang gadis Yahudi sejak masa mudanya sudah menghidupi, sudah mengetahui firman Tuhan, termasuk firman Tuhan dari kitab para nabi. Nabi Yesaya pasal 7 ayat 14 yang juga diketahui oleh Yusuf. Sebagaimana Yusuf beriman, Yusuf percaya kepada firman Tuhan ini, demikian pula lah Maria beriman. Maria percaya kepada firman Tuhan ini, kepada Yesaya pasal 7 ayat 14 ini. Demikianlah ketaatan yang dimiliki oleh Maria adalah ketaatan yang berlandaskan di atas iman, di atas percaya. Iman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Iman kepada firman Tuhan, percaya kepada firman Tuhan. Dengan demikian, ketaatan Maria ini adalah ketaatan kepada firman Tuhan, sebagaimana ditunjukkan melalui Yesaya pasal 7 ayat 14 dan Lukas pasal 1 ayat 38. Ketaatan Maria yang ditunjukkan oleh firman Tuhan melalui Lukas pasal 1 ayat 38 ini termasuk pula ketaatan Maria kepada firman Tuhan sebagaimana di Lukas pasal 1 ayat 30 dan ayat 31. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikianlah renungan kita kali ini akan ketaatan Yusuf dan Maria. Ketaatan yang adalah ketaatan yang berlandaskan pada iman, percaya, iman kepada Tuhan, iman kepada firman Tuhan. Selanjutnya, mari kita tutup renungan kita ini dengan kita bersama-sama merenungkan beberapa poin penutup berikut. Poin penutup pertama untuk kita renungkan bersama secara seksama adalah ketaatan adalah karya Tuhan. Dunia mengenal berbagai macam ketaatan, termasuk ketaatan kepada sebuah gaya hidup, termasuk ketaatan kepada berhala, termasuk ketaatan kepada diri sendiri. Namun untuk ketaatan yang sedang kita renungkan ini,
yang adalah ketaatan sebagaimana yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, yaitu ketaatan untuk kemuliaan Tuhan, yaitu ketaatan yang datangnya dari Tuhan. Ketaatan yang semacam ini hanya dapat diproduksi oleh Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam diri umat Tuhan, pengikut Yesus yang sudah lahir baru, yang memiliki Roh Kudus Tuhan di dalam diri pengikut Yesus yang sudah lahir baru itu. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang dapat memproduksi ketaatan sebagaimana yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini dengan kekuatan si manusia itu sendiri. Itulah ketaatan yang dimiliki oleh Yusuf, itulah ketaatan yang dimiliki oleh Maria. Rasul Paulus melalui Filipi pasal 2 ayat 13 menjelaskan kepada kita akan ketaatan yang semacam ini, ketaatan yang dimaksud oleh firman Tuhan ini. Filipi pasal 2 ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya, secara tersurat dan tersirat. Ayat 13 ini menjelaskan kepada kita hal-hal berikut. Pertama, pekerjaan yang ditafsirkan sebagai pekerjaan baik, yang di dalam konteks ayat 13 ini termasuk keselamatan, yang di dalam konteks seluruh Alkitab kita tahu termasuk ketaatan. Allah lah yang mengerjakan ketaatan itu di dalam diri orang percaya, termasuk di dalam diri Yusuf dan di dalam diri Maria. Allah mengerjakan ketaatan ini di dalam diri orang percaya melalui Roh Kudus Allah, Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam diri orang-orang percaya. Sebagaimana secara tersurat dan tersirat ditunjukkan di ayat 13 ini, Allah lah yang memberkatkan kemauan, yaitu kemauan untuk taat kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, dikehendaki oleh Tuhan untuk taat kepada Tuhan, untuk taat kepada firman Tuhan. Ayat 13 secara tersirat juga menunjukkan kepada kita bahwa Allah pula lah yang memberkatkan kelakuan taat itu, yang memberkatkan ketaatan itu kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah yang terjadi pada Yusuf, itulah yang terjadi pada Maria. Ketaatan yang dimiliki oleh Yusuf, yang dimiliki oleh Maria adalah karya Tuhan, bukan karya Yusuf, bukan karya Maria, bukan karena kemampuan Yusuf, bukan karena kemampuan Maria. Di dalam konteks Yusuf dan Maria, percaya bagi Yusuf, percaya bagi Maria adalah percaya kepada Tuhan Allah Bapa di surga. Poin penutup selanjutnya untuk kita renungkan, yang adalah poin penutup terakhir untuk renungan kita ini, adalah ketaatan adalah berserah diri kepada Tuhan.
Di Filipi pasal yang sama, yaitu pasal 2 ayat 14 sampai ayat 16, firman Tuhan menjelaskan akan ketaatan adalah berserah diri kepada Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan secara tersurat dan tersirat. Ketiga ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa pada saat Allah, pada saat Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam diri orang percaya, sedang berkarya di dalam diri orang percaya itu, maka Tuhan menghendaki orang percaya itu untuk berserah diri sepenuhnya untuk dipakai sebagai alat oleh Tuhan, oleh Roh Kudus Tuhan, dengan berpegang pada firman Tuhan. Salah satu dari firman Tuhan itu adalah Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan menghendaki umatnya untuk mempersembahkan tubuh mereka, untuk mempersembahkan diri mereka, untuk berserah diri kepada Tuhan. Pada saat Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan sedang berkarya di dalam diri umatnya, itulah yang ditafsirkan terjadi pada Yusuf. Itulah yang ditafsirkan terjadi pada Maria. Yusuf dan Maria menghidupi ketaatan kepada Tuhan dengan mereka berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan pada saat Roh Kudus Tuhan tengah berkarya di dalam diri mereka. Untuk ulasan lebih jauh mengenai ketaatan dan iman. Mengenai ketaatan adalah karya Tuhan. Mengenai ketaatan adalah berserah diri kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan. Mengenai ketaatan adalah berpegang pada firman Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk menyimak ulasan-ulasan akan ketaatan ini sebagaimana yang ada di layar di depan kita, yaitu dari YouTube channel ISM MBC. Demikian pula untuk penerapan dari renungan kita kali ini, semua dapat disimak dari ulasan-ulasan akan ketaatan ini di YouTube channel ISM MBC, yang mana di dalam penerapan termasuk umat Tuhan yang saya imani, termasuk saya dan kita semua yang mendengarkan suara saya ini, yang adalah pengikut-pengikut Kristus yang sudah lahir baru, setiap hari memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan
memberkatkan kepada kita kemampuan dan kelakuan untuk selalu berserah diri kepada Tuhan, kepada kehendak Tuhan, kepada firman Tuhan pada saat Roh Kudus Tuhan sedang berkarya di dalam kehidupan kita masing-masing hari lepas hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani jika kita semua menghidupi firman Tuhan yang baru saja kita renungkan ini, lengkap dengan penerapan-penerapannya, maka Tuhan kita, Tuhan Yesus kita, semakin dipermuliakan dengan luar biasa. Amin.